Di mana semangat kita, di mana pergerakan fisik ini bisa terjadi. Bahkan no compromise, tidak ada kompromi untuk tidak sukses. Apa? Sebentar, Pak. Sebentar ya. Bapak kacamatanya keren, Pak. Kalau dikasih ke saya lebih keren lagi. Gini, Pak. Dalam kehidupan kita, dalam diri kita ada 3 komponen. 1, ruh. 2, emosi nafsu. 3, fisik. Boleh diulang? Ruh, nafsu, fisik. Clear ya? Oke. Oh, boleh. Silakan. Apa tadi? Ruh, nafsu, fisik. Ruh ini dia sentral. Ketika Allah menciptakan ikan, terumbu karang dan lain sebagainya, Allah memberi wahyu kepada laut. Ketika Allah menciptakan pohon, gunung di bumi, Allah memberi wahyu kepada bumi. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah langsung memberikan ruhnya kepada manusia. Makanya ruh adalah urusan Allah. Al-Quran 17:85, Al-Isra 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh ini perannya penting. Dia yang menggerakkan semuanya. Dia yang menghidupkan hati seseorang. Kenapa ikan di laut padahal berenang di air yang asin, tapi ikan tidak asin? Iya. Boleh sharing? Ya, jalan mana itu? Boleh sharing? Ya. Perlu loading berapa menit? Ikan tuh nggak ada yang asin, tapi dia hidup di air yang asin. Boleh, Bu? Ibu siapa, Bu? Boleh sebutkan nama? Bu Heni. Saya Heni Setiawati dari ininya Bu Hera, Bu Susi Herawati. Iya. Ibu panggilannya Bu Heni. Bu Heni ya. Jadi Pak Ustadz, kalau saya berpikir Allah itu sudah menakdirkan ikan itu memang tawar. Jadi dimanapun dia berada, di air apapun, dia tidak akan berubah itu. Karena sudah kodratnya seperti itu. Satu temukan buat Bu Heni. 2 temukan. 3 temukan. 1 temukan. 2 temukan. Oke. Jadi takdir. Oke. Ada lagi, Bu? Karena ikannya masih hidup. Nah, ikan di laut tidak menjadi asin padahal hidup di gelimangan air yang asin karena ikannya hidup. Jiwa raganya hidup. Kalau udah mati, Jadi ikan asin. itulah manusia. Kalau Anda hidup, jiwa raga Anda di bisnis ini, Anda nggak akan dipengaruhi oleh company apapun, nggak akan tergoda. Betul. Pasalnya Anda hidup nggak di sini, Anda punya energi nggak di sini. Tuh. Yakin. Baru dia iming-iminginya, lebih keren ya, ikan asin. Oke, jelas ya. Manusia juga sama. Kalau manusia jiwa raganya hidup, dia nggak bisa dipengaruhi oleh hal negatif di sekitarnya. Nggak bisa. Ya. Nah, kembali ke sini. Ini tadi apa? Ruh. Dia adalah pengendali. Ini adalah nafsu. Ini fisik. Fisik yang bergerak untuk meraih sebuah kesuksesan kita. Siapa yang mengatur fisik? Nafsu. Nafsu. Bapak Ibu datang ke sini kan ada nafsu. Nafsu mutmainnah. Tapi jangan salah. Yusuf 53, nafsu tidak selalu mutmainnah. Malah cenderung nafsu ammarah. Kenapa sih Nabi kita kalau ada orang marah itu suruh berwudu? Karena untuk menurunkan frekuensi nafsu amarahnya untuk naik menjadi nafsu mutmainnah. Berwudulah kalau marah. Masih marah, masih belum stabil, sholatlah 2 rakaat.
Lama-lama ruhnya yang naik, nafsunya menjadi nafsu berlebihan. Ibu-ibu, kalau suami marah, dengerin, dia sedang mengalami puncak emosi. Bapak-bapak, kalau istri marah, diam aja, ya, sebab diam adalah diam adalah mas. Makanya kalau istri saya minta mas, saya diam aja. Nah, jadi udah terjelaskan di sini bahwa nafsu tugas utamanya menjadi pengendali. Ruh tugas utamanya menjadi pengendali Nafsu. Berarti ruh perlu energi, perlu tabungan. Jadi kalau orang malas bergerak, ketemu orang, itu ada masalah di nafsunya. Nafsu amarah dia. Kenapa nafsu masalah? Berarti energi ruhnya sedang lowbat. Tabungan energi ruhnya itu lemah. Makanya isilah tabungan semangat Anda di sini. Ini tangkinya. Seharusnya Ramadan yang 1 bulan diisi dengan berbagai macam kegiatan, mengisi ruh kita ini, wah, raja dia. Clear ya? Kenapa kemudian ada minal aidin? Kembali kepada performa tabungan energinya yang luar biasa, dan termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kemenangan apa? Dia mampu mengendalikannya. Aneh, di Ramadan berakhir kok ada orang malas. Aneh gak? Aneh. Kok malas ketemu orang? Padahal di Ramadan dia sudah list, saya akan ketemu ini. Tapi setelah Ramadan, pada Syawal tuh saat puncak, tangki ruhnya tuh semangat banyak sekali. Luar biasa energi untuk nafsu bergerak kau, untuk ragam. Ajak dia untuk ketemu orang. Harusnya begitu. Berarti problemnya ada pada ruh kita. Nah, kenapa perasaan saya udah ibadah banyak di Ramadan, udah begini, tapi kok nafsu saya malah malas, sehingga fisik saya nggak bergairah. Diajak diundang halal bihalal aja masih ngitung kancing, hadir nggak. Ternyata itulah hebatnya ruh. Ruh itu nggak bisa di-prep. Dia hanya menerima energi ibadah perjuangan kita yang murni karena Allah Subhanahu. Ibu kalau ke bandara ada pintu di mana kita akan di screening. Kalau ada masuk bunyi, tarik lagi, periksa. Masuk lagi, masih bunyi. Itu ibarat amal baik kita, kesolehan kita, energi yang kita akan simpan di ruh menolak. Alasannya apa? Satu, kita bertentangan dengan ayat Allah surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Boleh jadi ibadah kita masih ada dilihat orang. Iya kan? Silaturahmi sono nggak enak sama paman gitu-gitu juga. Adanya bapak, ya udah nggak enak sama paman. Bukan keikhlasan, tapi nggak enak. Ingat, lu nggak menerima amal-amal yang ada kaitan dengan ketergantungan terhadap pujian manusia. Yang kedua, Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia tidak memperhatikan peran penting jadi diciptakan sebagai Abdullah. Semua perilakunya, ibadahnya hanya dipersembahkan kepada Allah. Gak ada yang lain. Ini bisnis, yes bisnis. Tapi ketika Anda ikhlas menjalankannya karena ingin memperjuangkan halal buat semua masyarakat Indonesia, dan saya